Entah itu nanti laptopnya ketinggalan, terus apa lagi ya? Ya halo, balik lagi di channel si Ogi. Nah, kali ini masih dalam kondisi Di rumah aja. ya karena masih pandemi corona dan Ya. kita nggak kemana-mana. Dan ini kali ini kita mau bikin Q&A ngurus wedding kita sendiri ya waktu itu. Terus sebenarnya konten ini kita udah mau nge-record itu Udah dari setahun yang lalu, Iya. cuma belum jadi karena sesuatu dan lain hal, entah itu nanti laptopnya ketinggalan, terus apa lagi ya? Ya, oke pokoknya sebenarnya gue udah setahun yang lalu juga nulis sih di blog tentang ngurus wedding gue sendiri. Dan ya beberapa orang ada aja yang nanya, ada aja yang baca gitu. Jadi gue rasa Q&A wedding ini bolehlah dibikinin konten YouTube-nya ya biar lebih lebih fleksibel gitu ya. Oke, kita mulai dari yang pertama. Itu banyak banget yang nanya kira-kira apa aja sih yang perlu dipikirin kalau pertama kali kita mau merit nih. Hal pertama yang mesti ditentuin tuh apa sih gitu. Bagi kita, pertama kali kita harus nentuin dulu lokasinya mau di mana, venue-nya mau di mana, karena itu bergantung sama tamu atau undangan yang akan kalian undang di acara tersebut. Jadi untuk venue kita setelah ngobrol sama beberapa teman, terus browsing sana sini, akhirnya terpilihlah Will's Kitchen yang ada di Veranda Hotel, daerah Mestik ya. Mestik situ, Jakarta Selatan. Alasannya adalah waktu itu Will's Kitchen itu daya tampungnya itu kira-kira 250-an orang maksimal, dan memang undangan kita waktu itu nggak banyak, hanya keluarga dan teman dekat aja. Terus juga sesuai sama budget gitu, karena waktu itu berapa ya harganya, pokoknya masuk budget kita lah ya. Itulah kenapa kita akhirnya memilih Will's Kitchen. Dan Will's Kitchen ini sesuai sama konsep kita tuh maunya sebenarnya outdoor. Nah, dia itu semi outdoor dan semi indoor gitu. Iya, ada kolam renangnya juga, outdoornya. Udah gitu, yang spesial lagi dari Will's Kitchen adalah kita nggak perlu keluar biaya banyak lagi untuk dekorasi, karena dekorasinya si Will's Kitchen sendiri udah bagus gitu ya. Kita tinggal nambah apa sih waktu itu, backdrop, bunga, lampu-lampuan gitu sih, minor lah kayak gitu. Nah, yang berikutnya adalah makanan. Untuk makanan sendiri kebetulan di Will's Kitchen juga memang salah satu yang tadi gue lupa sebutin, di Will's Kitchen itu udah termasuk makanan, dan pas test food juga makanannya enak banget ya, enak-enak. Jadi kita memilih venue untuk menekan budget juga, lagi venue yang sudah menyiapkan makanan dan jadi udah nggak usah pusing lagi ya. Dan makanannya dari catering gitu-gitu. ya, dan makanannya emang enak sih. Bukan cuma pas test food doang sih, tapi pas acara pun makanannya konsisten enak gitu. Dan itu emang udah disounding dari temen yang emang udah nanya-nanya dan nyobain ke Will's Kitchen, dan itu emang enak sih. Yang berikutnya adalah baju wedding dress kita dan untuk keluarga. Nah, untuk kamu gimana waktu itu? Iya, waktu itu sempet cari-cari juga untuk modelnya, terus sempet cari kain, dan akhirnya nemuin penjahit juga di daerah Majestic. Begitu juga sama keluarga. Kalau keluarga kita cuma beliin bahannya doang, tapi mereka yang tentuin modelnya mau gimana gitu. Oke, terus untuk jas aku juga, jas gue waktu itu juga akhirnya bikin. Waktu itu lagi ada paket paket khusus gitu ya. Ya, itu kita dua-duanya kita bikin di Pasar Mestik. Itu memang ada penjahit yang rekomendasi dari beberapa temen juga. Terus kalau untuk jas gue sih, gue di satu toko itu langsung dari mulai bahan sampai jahitnya semuanya di situ. Itu
Raja Tex kalau nggak salah ya. Raja Tech. Raja Tex itu si Ringo Agus juga kalau nggak salah di situ sih katanya. Ya coba aja kalian kalau misalkan emang mau jahit jas, coba aja ke Raja Tex di Pasar Majestic. Gitu. Lalu berikutnya adalah sepatu, bagian favorit. Waktu itu konsep sepatu kita bisa dibilang beda dari yang lain karena kita pakainya sneakers. Jadi kita masing-masing pilih sneakers. Kebetulan khusus buatku waktu itu dapatnya nggak sengaja di Bangkok sebenarnya, Cats gitu. Dan buat dia waktu itu juga sempet nyari di Bangkok, cuman nggak ada modelnya. Akhirnya beli online. Dan itu buat kita sih nyaman banget pakai sneakers pas acara kayak gitu karena kita warawiri mondar-mandir ke sana ke semari gitu kan. Kalau misalkan pakai cewek pakai heels kan ya mungkin nggak nyaman, tapi pada saat itu sih kita nyaman dan memang dari awal kita pengen konsep yang seperti itu gitu. Jadi kesampaian. Yeay, walaupun emang agak ribet ya. Iya, agak ribet. Gue sendiri pakai Vans sih waktu itu. Ya nyaman lah, cukup nyaman, cuman memang di gereja tetap formal ya. Kita di gereja tetap gue sendiri pakai pantofel. Terus kamu pakai apa ya? Aku tetap pakai sneakers. Oh, tetap pakai sneakers ya. Kebetulan kan dia lebih tinggi dari gue, jadi nggak usah lah pakai high heels segala. Dan gaunnya kan panjang, jadi pas di gereja pun menutupi si sepatuku gitu. Iya. Oke, berikutnya undangan. Undangan pun kita memutuskan untuk desain sendiri, cetak sendiri, terus cetak amplopnya juga sendiri. Iya. Sampai low budget banget tuh pokoknya kita. Sampai ngecap si buat undangan buat gue susah banget sih ngomongnya. Perekat buat undangan itu buat amplopnya. Iya, buat amplop itu jadi, kita desain sendiri. Jadi kita amplopnya itu kan biasa kalau amplop standar cuman pakai lem terus ditempel gitu kan. Nah, kalau kalian pernah lihat seal kerajaan pada zaman dahulu, ini ada gambarnya di sini gue tampilin. Itu kita pakai cap itu bikinnya. Kita capnya juga kita pesen sendiri. Terus bukan lem sih itu ya, kayak apa ya sebutannya ya, kayak lilin ya. Kita lilinnya juga beli sendiri, warnanya waktu itu merah. Apa marun ya. Terus kita ngecapin sendiri satu-satu. Pokoknya low budget banget. Iya, karena balik lagi karena undangan kita nggak gitu banyak, jadi kalau misalkan mau bikin undangan pun kita kena biaya yang minimal. Iya. Dan itu kita sudah cari-cari semuanya rata-rata kena minimal dan itu lumayan sih. Gitu. Waktu rata-rata sih kalau cetak undangan itu minimal banget 500 kalau mau murah sampai 1000. Di bawah itu wow harganya luar biasa. Dan untuk undangan sendiri kita kayaknya habisnya itu nggak sampai 500.000 sih. Nggak sampai 500.000 untuk nyetak sekitar 150 apa 200, anggaplah 200 undangan. Kita kira-kira segituan ya. Low budget deh pokoknya. Nah, terus yang berikutnya adalah wedding ring. Wedding ring waktu itu sih kita bikin sih. Tapi modelnya nggak ada juga kan yang beli jadi. Oh ya, sebenarnya kalau untuk wedding ring sendiri bisa di-adjust sesuaikan dengan budget. Maksudnya semua hal juga bisa disesuaikan sama budget, tapi khusus wedding ring ini kita bikinnya yang simple. Terus memang nggak terlalu mahal juga ya. Nggak terlalu mahal ya. Pokoknya bisa disesuaikan dengan budget lah ya. Iya. Tergantung juga sih harga emasnya waktu itu berapa. Oh iya betul, harga emas waktu itu kita kan married 2018 masih sekitar 500 bukan sih? Iya, sekitaran 500. Iya, kalau emas logam mulia ya, LM itu masih sekitar 500-an. Sekarang 2020 udah hampir 1 juta ya. Bukan LM sih. Itu apa? Bukan LM itu apa? Lebih pokoknya emas ya, harga emas ya waktu itu ya. Harga emas sekarang udah hampir 950. Iya. Berikutnya adalah band dan sound system. Untuk band dan sound system ini kebetulan ada teman yang punya band dan dia biasa untuk
ngeband di acara wedding. Terus gue tanya waktu itu bisa nggak bantuin untuk nyanyi dan lain-lain bla bla bla, dan ternyata dia bersedia untuk bantuin ya. Dan terus untuk sound system sendiri kita ada additional charge di Will's Kitchen, jadi nggak mau pusing cari vendor lagi. Udah aja nggak terlalu mahal sih waktu itu, kalau nggak salah berapa ya, 1 juta ya. Iya, hampir 1 juta atau 1,5 juta. Ya kisarannya segitu sih. Oke, berikutnya hand bouquet. Hand bouquet, kebetulan Ogi pun punya temen yang bisa merangkai untuk si hand bouquet, dan sebenarnya sekaligus sama dekorasinya juga gitu. Jadi kita sebenarnya mengandalkan temennya Ogi, sampai kita pun milih bunga untuk dekorasi, dan untuk hand bouquetku itu milih bunga sendiri di Rawabelong. Mantap. Jadi sebenarnya pengalaman yang tidak terlupakan sih sebenarnya. Awas aja lu lupa. Effortnya tuh ini banget, maksudnya berasa banget kita sampai tiap minggu harus bolak-balik ke Rawabelong, tiap Majestic juga gitu. Jadi benar-benar pengalaman yang seru sebenarnya gitu. Iya, walaupun ribet. Terus wedding cake. Wedding cake pun sebenarnya kita sederhana banget sih. Jadi wedding cake kita itu kalau yang tipe sekarang itu kan, yang kalian tahu itu kan styrofoam semua ya. Kalau nggak salah, bener nggak? Iya, styrofoam. Terus nanti kita dikasih bagian atasnya atau bawahnya deh kalau nggak salah untuk kuenya doang. Nah itu pun agak mahal. Jadi kita cuma mesen kue di Natasha ya. Iya, waktu itu dapat rekomendasi sebenarnya dari adik sepupu gue sih. Waktu itu ulang tahun, terus dibeliin kuenya di Natasha Cake. Nah kebetulan Natasha Cake deket rumah. Udah gitu pas kesana harganya juga ya masih oke lah ya. Masih oke. Kita cuman 3 tingkat atau 5 tingkat sih kita? Nggak nyampe 5. 3 ya? 3 kayaknya. Kalau salah kita 3. Tapi itu pun kue semua. Yang kuenya itu hanya tingkat 1 dan 2 kalau nggak salah. Yang bawah tetap styrofoam. Udah gitu kita dapat apa sih, potongan kuenya juga apa enggak ya? Lupa. Enggak ya. Jadi cuman itu aja, dan itu pun sekitar 2,5 ya? 2,5 jutaan kalau nggak salah untuk kuenya. Oke, terus berikutnya adalah rundown acara. Sebenarnya kalau untuk rundown acara sendiri kita kan nggak ada macam-macam. Jadi kita benar-benar rundown acara hanya di gereja aja, lalu sampai ke hotel itu di veranda hotel di Will's Kitchen-nya pun kita cuman ada acara tipai sama udah ya tipai doang. Ya tipai udah langsung acara. Di acaranya pun kita cuman entrance, terus sambutan, terus salaman, potong kue, potong kue, terus yang first cake, sama abis itu makan dan mingle. Udah, karena tempatnya emang kita konsepnya emang pengen mingle, jadi udah that's it. Abis mingle, foto-foto, selesai gitu. Jadi rundown kita sangat-sangat basic, nggak ada wedding dance, nggak ada wedding kiss, nggak ada wedding toast. Ya basic lah ya. Tapi seru sih. Emang kita pengennya banget. Ya emang kita pengennya itu jadi simple aja buat kita. Oke, berikutnya adalah PIC support dari dua keluarga. Ini cukup penting. Jadi walaupun acara kita sederhana, tapi tetap kita nggak mungkin kan ngecekin semua persiapan, jadi kayak dekorasi, karena dia sendiri harus make up, harus retouch dan lain-lain, dan gue pun nggak mungkin di bawah terus untuk ngawasin venue. Jadi untuk itu gue emang kita masing-masing dari keluarga kita nyiapin PIC ya, yaitu om-om kita, ada yang untuk dekorasi, ada yang untuk pawang hujan, mobil. Jadi pokoknya ada 2 orang. Nanti dari masing-masing keluarga ini PIC inilah yang nantinya bertanggung jawab untuk kasih tahu info-info ke keluarga atau ke gue atau ke Ripka
untuk ngatur-ngatur gitu. Jadi waktu itu gue juga minta tolong untuk dekorasi, untuk catering, untuk mobil dan lain-lain. Itu minta tolong diawasin ya sama PIC ini gitu. Nah, untuk makeup itu gimana? Untuk makeup sendiri, Ogi ini adalah temennya dari Lizzy Para. Jadi waktu itu dengan bangganya saya didandani oleh Kak Lizzy Para dan temennya untuk hairdo-nya. Terima kasih untuk Kak Icil. Dan untuk makeup keluarga sama saudara itu ada temen gue juga yang makeupin, namanya Makeup by Sinto. Ini bisa lihat Instagramnya. Oke, terus yang berikutnya adalah foto dan videografer. Lagi-lagi mungkin sudah jalannya saya mempunyai suami seorang fotografer. Jadi untuk menekan biaya foto dan video itu kita pakai rekannya Ogi. Kebetulan sekali gue kan ada tim juga untuk foto dan videografi. Jadi ya alangkah baiknya jika memanfaatkan. Dan itu kita kalau teman kamu kita dari pas priwet ya kita sudah. Ya. Nah terus untuk MC lagi-lagi kita lagi-lagi mengandalkan the power of saudara. Jadi kebetulan waktu itu saudaraku yang bisa diandalkan untuk MC di pas acara sih gitu. Dan kita bayarnya pakai makan malam. Makasih gitu dong. Terima kasih sama makan. Bahkan kita dikasih angpau. Oke, terus berikutnya mobil. Mobil itu kita sewa di nyari-nyari di Bright Story ya, kalau nggak salah. Gue lupa tuh kalau itu. Ya, gue nyari di Bright Story sih, browsing, terus yang reviewnya bagus, akhirnya ya udah kontak, ternyata emang responnya bagus dan fast respon, terus kualitas mobilnya juga oke banget, supirnya oke, nggak neko-neko lah pokoknya. Dan waktu itu mobil itu kan 8 jam, tapi ternyata karena kita di hotel juga nggak majang mobil juga, akhirnya ya udah kita paling berapa ya, 4 jam 5 jam udah kita suruh udahan gitu. Nah berikutnya adalah layout wedding venue. Sebenarnya ini sedikit aja sih layout wedding venue itu karena tempatnya terbatas juga. Untuk Will's Kitchen sendiri kita nggak nge-layout ribet-ribet. Jadi memang cuman kita maunya ada pakai panggung kecil sama tempat duduk VIP buat orang tua, sama waktu itu pojokan buat band. Udah itu aja ya, sama buffetnya posisinya mau di mana, udah that's it. Kita nggak nge-layout yang ribet-ribet sih gitu. Lalu untuk pawang hujan, Nah waktu itu kenapa kita pakai pawang hujan, karena kebetulan kita meritnya di bulan Februari dan 1 hari setelah Imlek. Jadi di tradisi orang Chinese itu kalau misalkan sebelum Imlek itu pasti hujan deras. Makanya kita mewanti-wanti karena kita konsepnya ada outdoor, jadi kita mewanti-wanti menghubungi pawang hujan. Tapi pada saat itu sih sebenarnya langitnya benar-benar cerah ya, nggak hujan sama sekali. Jadi hujannya justru setelah acara selesai. jadi sebenarnya untuk pawang hujan ini percaya nggak percaya sih, kita juga emang doa terus untuk supaya nggak hujan, walaupun emang udah air pawang hujan ya. Dan emang H-1 pas Imlek, hari H Imlek itu emang Hujan. nggak hujan, malah yang aku bilang aku di hotel. Oh iya. Terus langitnya biru banget dan cuacanya panas. Itu mah ya oke banget gitu. Di luar pawang hujan ini berfungsi apa enggak, jadi makanya pawang hujan ini sebenarnya opsional dan kepercayaan aja. Berikutnya adalah cetak kanvas dan foto dekor. Sebenarnya cetak kanvas ini gue emang udah ada langganan cetak kanvas, dan gue cetak kanvas kalau nggak salah cuma 1 yang gede, dan sisanya itu gue cetak kanvas tanpa spanram karena kanvas-kanvas tersebut ada nantinya akan ditaruh di apa namanya, pemidang ya.
Kalau lo tahu orang tuh suka apa ngerajut ya, ngerajut apa sih? Ngerajut apa gitu, itu namanya pakai pemidang, dan gue bikin foto kanvasnya itu dimasukin ke pemidang. Nanti kalau ada fotonya gue akan tampilin pokoknya. Untuk berikutnya, bagian souvenir. Ya, bagian souvenir ini kita memilih souvenir yang bermanfaat atau bisa dipakai sama orang lain ya. Jadi bukan cuma kayak pajangan doang gitu loh. Kita lihat sukulen waktu itu lucu gitu, dan perawatannya juga mudah sih. Perawatannya gampang dan harganya juga nggak terlalu mahal, dan yang terpenting adalah kemungkinan harapan kita pulang dari tempat kita, dari wedding kita, orang itu bawa pulang sukulen terus mau ngerawatin gitu ya. Itu sih yang goal kita dalam milih souvenir. Oke, ini kita mau sharing beberapa pertanyaan kalau lo ngurusin wedding lo sendiri kayak kita berdua, sampai lo ke venue juga sendiri, nggak pakai wedding planner, nggak pakai WO, nggak pakai apa segala macam. Ini adalah ada 6 pertanyaan sederhana yang bisa lo tanyain pada saat lo meeting dengan vendor atau dengan venue ya. Gitu. Yang pertama adalah lo harus tanyain bisa selebar apa sih backdrop, karena waktu kemarin kan venue kita cukup kecil ya. Backdrop itu kira-kira lebar mungkin sekitar 3 meter atau 4 meter doang ya. Ya, jadi dan udah gitu ternyata untungnya kita tanya, karena ternyata backdrop itu nggak bisa full dari ujung ke ujung, karena ada akses keluar masuk untuk makanan dapur, ya. Dapur konsumsi. Udah gitu pertanyaan yang kedua adalah memungkinkankah area untuk orang tua dan keluarga, karena tempatnya terbatas. Terus kalau misalkan emang bisa dibikin area VIP, apakah ada pembatasnya, disediakan pembatas seperti kayak apa ya, tali mungkin atau ya macem-macem lah, karena pembatas itu bisa tanaman juga. Waktu itu kita pakai tanaman ya. Kita pakai tanaman ya? Iya. Oke. Iya, kita pakai tanaman, dan itu disediain sama kita sendiri. Oh ya, kita sendiri. Saya karena kayaknya kalau dari hotel waktu itu cuman kayak tali-tali gitu doang. Tali yang kayak ada di bank-bank itu loh, jelek banget kan. Makanya kita akalin akhirnya pakai tanaman kecil-kecil di pot gitu. Ya. Terus berikutnya pertanyaan ketiga adalah lighting di luar, karena kita ada outdoor dan ada kolam renang. Lighting di luar tuh apa aja? Sumbernya dari mana aja? Apakah cukup terang atau enggak buat orang-orang yang di luar? Karena kebetulan buffet kita itu ada di luar. Otomatis orang yang ngambil makan juga harus diterangin. Waktu itu kita sampai beli lampu LED yang yang bukan jarum sih, yang kecil-kecil segini itu kita beli sampai 100 meter untuk bantu penerangan di luar. Jadi di luar itu cuma ada lampu tembak 2 ya. Yang ya itu agak kurang. Kayaknya cuma dari ke kolam renang ya. Ke kolam renang. Tuh, jadi itu mesti dipastiin banget. Lalu yang keempat adalah karena band kita taruh di luar, lagi-lagi sumber cahayanya di mana gitu. Jadi LED yang di 100 meter tadi itu udah mencakup dari ujung si tempat band sampai ujung si buffet, semuanya kena semua gitu. Lalu yang berikutnya kabel extension, penting nggak penting kan sebenarnya, cuman kalau nggak ada itu bakalan repot banget. Karena kabel extension itu nantinya ya buat dekorasi, lampu, terutama lampu tembak dan lain-lain. Band juga tadi itu butuh, karena ada beberapa venue yang nggak ada kabel extension sama sekali, hanya mengandalkan dari dekorasi. Sedangkan kita dekorasi nggak pakai orang dekor ya, kita istilahnya kita arrange sendiri, dibantuin sama temen, jadi ya kita mesti siapin sendiri juga gitu. Lalu ini juga penting nggak penting sebenarnya, tapi rasanya butuh ya, free parking untuk keluarga biasanya, untuk keluarga atau mobil pengantin apa segala macam. Kalaupun ada, dapatnya berapa mobil. Sama untuk konsumsi itu ada ketinggiannya juga. Oh iya. Jadi bak
bak konsumsi kan, lo tahu kan yang kalau di kawinan gitu kan, di kawinan kan ada dia biasanya ada di bak-bak gitu. Nah baknya sendiri ternyata juga ada kedalamannya. Nah itu lo harus tanya kedalamannya berapa, dan setiap bak itu bisa untuk berapa orang dan di refillnya berapa kali. Ya itu mesti ini ya, mesti dipastiin banget. Waktu itu kan kita beli akhirnya buat let's say contoh 300 orang atau 250 orang, tapi mereka jarang sampai kehabisan makanan. Mereka juga akan usahain untuk keluarin terus makanan gitu, dan untungnya ada om gue yang emang ngerti banget F&B, jadi minta tolong dia untuk apa ya, kayak bukan jagain sih, apa sih namanya, untuk mantau lah, mantau untuk konsumsinya kayak gitu. Dan emang udahannya setelah acara pun masih sisa banyak, nggak banyak sih ya, masih cukup lah, lebih dari cukup sih. lebih dari cukup. Oke, ada tambahan sedikit. Jadi waktu itu kita ngurus untuk gereja. Kebetulan di gerejaku itu ada orang juga yang bantu urus, jadi udah enak banget. Jadi untuk urusan capil, tanda tangan surat nikah itu juga sudah diurus di gereja. Jadi kita tinggal pemberkatan, terus langsung ke bawah untuk tanda tangan capil pada saat itu juga. Prosesnya cukup gampang dan simpel lah ya kalau di gereja. Kita nggak usah jelasin panjang lebar karena emang masing-masing gereja juga ada aturannya gitu. Kadang ada juga yang gereja yang nggak bisa capil, jadi untuk dukcapil itu harus ngurus di hari lain, nggak bisa bersamaan. Itu ada juga. Ya kayaknya segitu aja yang bisa kita sampaikan mengenai ngurus wedding atau ngurus pernikahan kita sendiri. Ya definisi sendiri di sini kita nggak sendiri banget, kita banyak teman-teman baik kita yang support, yang bantuin kita dari H- sekian berapa bulan sampai hari H. Itu kita terima kasih banget. Kalau nginget-nginget 2 tahun yang lalu udah ngebantuin kita, mau sibuk-sibuk di kesibukan kerja juga, masih mau ngeluangin waktu. Itu aja. Terus ada lagi yang mau kamu tambahin? Enggak sih, tapi memang sedikit ribet, bukan sedikit sih, banyak ribetnya, banyak ribut dan ribet banyak ribut dan ribetnya. Cuma ya itu tadi yang sudah dijelasin di awal, kalau pengalaman seru sih yang kita bisa yang kita bisa rasain sekali seumur hidup gitu, ngurusin wedding sendiri. Mulai dari lo harus cari baju sendiri, sepatu sendiri, segala macam sendiri, seperti itu pengalaman seru sih. Dan yang terpenting adalah dengan lo ngurus wedding lo sendiri, lo akan bisa menekan budget. Itu yang paling penting. Walaupun nggak neken-neken banget, tapi ya lumayan lah ya. Buktinya kita bisa jalan-jalan ke Eropa ya habis itu. Oh iya. Oke, sekian dulu dari kita. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas, silahkan ditulis di kolom komentar. Gua akan menjawab sebisa gua. Dan sampai ketemu di video apapun itu yang berikutnya. Dan seperti biasa, always be grateful for what you have. Dadah.